Hari ini 4 Desember kita mendapatkan klarifikasi dari Kemendikbud terkait afirmasi cerdik buat pelamar P3K guru sesuai Kepmenpan RB 649. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Menjelang pengangkatan honorer jadi P3K, ribuan non-ASN bisa tidur nyenyak. Alhamdulillah teman-teman ya. Ini informasinya Senin 4 Desember 2023. Kota Bengkulu, menjelang pengangkatan honorer jadi P3K, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di pemerintah kota Pemkot Bengkulu dilarang merekrut pegawai tidak tetap alias PTT baru pada awal 2024. Nah, ini jelas ya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Bengkulu, yaitu Bapak Akrawi, mengatakan larangan tersebut sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sesuai undang-undang yang baru, pemerintah daerah tidak diperbolehkan lagi merekrut tenaga honorer atau PTT baru di tahun depan. Dia menyebutkan, secara nasional sebagian besar Pemda punya porsi belanja pegawai di atas 40% dari total APBD. Salah satu tingginya belanja pegawai lanjutnya disebabkan penerimaan PTT yang cukup tinggi. Nah, ini ya penyebabnya. Jika belanja pegawai terlalu besar, maka dikhawatirkan proses pembangunan daerah kurang maksimal. Oleh karena itu, Akrawi, pemerintah Kota Bengkulu melarang pengangkatan PTT baru guna menjaga belanja pegawai di wilayah tersebut. Kontrak honorer diperpanjang. Lebih lanjut, Akrawi menegaskan pemerintah Kota Bengkulu tetap memperpanjang PTT yang telah direkrut sesuai dengan hasil evaluasi kinerja masing-masing. Diungkapkan, di sini ada 2.800 PTT di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu akan habis masa kontrak kerjanya pada 31 Desember 2023. Pemerintah Kota Bengkulu telah memastikan tetap memperpanjang kontrak kerja pada 2024. Akrawi menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, seluruh PTT yang bekerja di setiap OPD sudah menunjukkan kinerja yang baik dan optimal. Sudah tentu kabar dari Akrawi bisa membuat para non-ASN tersebut bisa tidur nyenyak. Seberapa besar peluang mereka jadi P3K? Karena ini teman-teman ya, karena mereka itu kontraknya diperpanjang dan mereka otomatis akan tetap terdaftar dalam pangkalan data daripada pemerintah daerah teman-teman ya. Dan mereka pastinya berpeluang untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Nah, selanjutnya kita akan melihat informasi dari Kemendikbud. Oke, terkait informasi afirmasi teman-teman ya. Nah, di sini ada kabar baik. Di hari ini kita dapatkan informasi ini 4 Desember teman-teman ya, dari Kemendikbud Ristek. Ini merupakan salah satu layanan helpdesk yang bisa digunakan oleh peserta P3K. Nah, di sini admin mempertanyakan, Assalamualaikum, apakah afirmasi cerdik tetap berlaku untuk P1, P2, P3, dan P4 sesuai Kepmenpan 649? Nah, sebenarnya kan kalau P1 itu sebenarnya tidak termasuk teman-teman ya. Tapi di sini admin hanya mengisi P1 sebagai pelengkap. Selamat sore, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ayu. Berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini ya. Jadi di sini apa yang disampaikan beliau itu dasarnya adalah 649. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik, liner dengan jabatan dilamar. Nah, ini liner dengan jabatan dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis berlaku untuk pelamar kebutuhan khusus dan umum. Nah, ini
berlaku untuk kebutuhan khusus dan umum. Jelas teman-teman ya? Kebutuhan khusus dan umum. Nah, di sini lanjutnya, afirmasi 100% yang didapatkan dari sertifikat pendidik hanya berlaku bagi pelamar, guru yang melamar pada formasi yang linear. Nah, ini formasi yang linear dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Penentuan mendapatkan afirmasi atau tidak merupakan keputusan dari pihak panitia seleksi nasional. Nah, jadi di sini ada kalimat penentuan mendapatkan afirmasi. Nah, kalau dari Kementerian Pendidikan itu tetap harusnya mendapatkan afirmasi 100% berdasarkan dengan sertifikat pendidiknya. Namun, di akhir kalimat yang disampaikan oleh Ibu Ayu ini, beliau mengatakan bahwa penentuan mendapatkan afirmasi atau tidak merupakan keputusan dari pihak panitia seleksi nasional. Nah, karena yang penting di sini dasarnya sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ayu, itu sertifikat pendidiknya linear dengan jabatan yang dilamar, dan sertifikat tersebut wajib terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, admin di sini kembali mempertanyakan, terus bagaimana dengan informasi yang disampaikan baru-baru ini dari Menpan RB melalui Zoom yang menyatakan bahwa afirmasi cerdik hanya berlaku untuk umum. Nah, ini harusnya umum ya. Nah, di sini dijawab lagi oleh admin yang berbeda. Selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Rahmat. Untuk perihal tersebut tetap sesuai berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi. Nah, ini teman-teman ya, ini kembali dipertegas oleh Bapak Rahmat terkait sertifikat pendidik yang fix diterima, afirmasinya ya diterima kepada peserta yang memilih jabatan yang linear dengan formasi yang dilamar, dan pastinya sertifikat tersebut ya terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbud Ristek. Oke teman-teman ya, nah, mungkin ini adalah informasi yang penting buat teman-teman ketahui. Jadi baik P2, P3 dan P4 itu tetap mendapatkan sertifikat pendidik selama teman-teman itu sertifikat pendidiknya digunakan pada saat mendaftar linear dengan jabatan yang dilamar dan sertifikat tersebut sudah terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke teman-teman ya, mungkin ini kabar melegakan dari Kemendikbud Ristek buat rekan-rekan yang memiliki cerdik, dan pastinya ini merupakan kabar baik karena afirmasi cerdik itu luar biasa teman-teman ya. Ini sebesar 100%, yang mana kalau teknis itu 450 poin ya, atau nilai maksimal dari soal teknis, yang mana 90 soal tersebut untuk mendapatkan angka 450 harus mendapatkan poin 5 di setiap soalnya. Luar biasanya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.